Jika seorang bertanya, kapan hidupku mulai hancur? Aku akan seingat satu hal, suatu hari itu dengan sangat jelas. Hari ketika suamiku mulai berubah. Aku dan suamiku, Bima, menikah hampir 8 tahun. Hidup kami sederhana. Bima bekerja di perusahaan kontraktor dan aku mengurus rumah serta anak kami yang masih kecil. Tidak pernah ada masalah besar. Sampai suatu hari, Bima sering pulang larut malam. Awalnya aku tidak curiga. Proyek kantor katanya sedang banyak. Namun, lama-lama ada sesuatu yang terasa aneh. Tatapan Bima berubah. Dulu setiap pulang kerja, ia selalu langsung memeluk kami. Sekarang, ia sering hanya diam, menatap kosong seperti orang yang pikirannya berada di tempat lain. Kadang ia bahkan tidak ingat percakapan yang baru saja terjadi. Seperti orang yang sedang terpengaruh sesuatu. Aku akhirnya mengetahui penyebabnya. Namanya Maya. Ia rekan kerja baru di kantor Bima. Aku pertama kali melihatnya saat datang ke acara kantor suamiku. Maya cantik, terlalu cantik malah. Wajahnya halus dengan senyum yang sulit dijelaskan. Namun ketika ia menatapku, ada sesuatu yang membuat bulu kuduku berdiri. Tatapannya aneh, seolah ia sudah tahu sesuatu tentangku. Beberapa minggu kemudian, Bima mengaku bahwa ia sedang dekat dengan Maya. Katanya hanya teman kerja. Tapi seorang istri selalu tahu hubungan itu sudah lebih dari sekedar teman. Yang membuatku takut bukan perselingkuhan itu, melainkan perubahan Bima yang semakin aneh. Ia mulai sering sakit kepala hebat. Kadang ia bangun tengah malam dan berjalan ke ruang tamu tanpa sadar. Beberapa kali aku menemukan sesuatu di sakunya. Benda-benda kecil yang tidak pernah kulihat sebelumnya. Seperti benang merah yang diikat simpul, potongan bunga kering, dan kertas kecil yang bertuliskan huruf-huruf aneh. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya kepada dia. Ini dari mana? Bima terlihat bingung. Apa? Ia benar-benar tidak ingat bagaimana benda itu ada di sakunya. Lalu, kecurigaan yang mengarah kepada hal gaib. Seorang teman lamaku menyarankan sesuatu. Coba kamu cari tahu deh tentang pertemuan itu, katanya. Aku mulai bertanya diam-diam pada beberapa orang di kantor Bima. Dari situlah aku mendengar cerita yang membuat perutku terasa mual. Beberapa orang mengatakan Maya sering datang ke dukun di luar kota. Katanya untuk membuka aura. Namun ada juga yang berbisik hal lain, bahwa Maya pernah merebut suami orang sebelumnya. Dan laki-laki itu juga tiba-tiba meninggalkan keluarganya tanpa alasan yang jelas. Lalu, suatu malam aku memutuskan untuk mengikuti Bima diam-diam. Ia sedang lembur, namun mobilnya justru berhenti di sebuah rumah tua di pinggir kota. Rumah itu tampak gelap dan hampir kosong. Aku mengintip dari jauh. Di dalam rumah terlihat cahaya lilin. Dan di sana aku melihat sesuatu yang tak pernah bisa aku lupakan. Maya duduk di lantai. Di depannya ada mangkuk berisi air, bunga, dan beberapa foto. Salah satu foto itu adalah suamiku. Ia membaca sesuatu dengan suara pelan, lalu mengambil rambut dan sisir dan memasukkannya ke dalam mangkuk. Aku langsung tahu itu rambut Bima. Tiba-tiba Maya berhenti membaca. Ia menoleh langsung ke arah jendela, ke arahku, dan tersenyum. Aku lari dari tempat itu. Lalu beberapa minggu setelah itu, semuanya terjadi sangat cepat. Bima benar-benar meninggalkan rumah. Ia pindah ke apartemen bersama Maya. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada penjelasan. Seolah ia hanya mengikuti sesuatu yang tidak bisa ia lawan. Aku mencoba berbagai macam cara pun untuk menyadarkannya. Namun,
Setiap kali aku bertemu Bima, matanya terasa kosong, seperti orang yang sedang terikat akan sesuatu. Akhirnya aku menyerah. Pernikahan kami berakhir. Waktu berlalu hampir 1 tahun. Suatu malam aku duduk di rumah ibuku sambil melihat album foto lama. Ibuku yang sejak awal diam saja akhirnya berkata pelan, "Sari, ada sesuatu yang harus kamu tahu." Lalu ia membawa sebuah kotak kayu tua di lemari. Di dalamnya ada berbagai benda aneh. Benang merah, bunga keris, kertas bertuliskan simbol-simbol aneh. Aku langsung merasa dingin. "Ini apa, Bu?" Ibuku menatapku lama dengan menjawab, "Dulu ayahmu juga direbut perempuan lain." Aku menahan nafas. Ibuku melanjutkan dengan suara tenang, "Aku melakukan hal yang sama yang seperti dilakukan Maya sekarang." Dunia terasa berputar. "Jadi, kamu yang mengajarkanku semua ini?" Lanjut ibuku. "Apa maksud ibu?" Ia menatap lurus. "Karena Sari, kamu juga pernah melakukan ritual yang sama." Aku membeku. Kenangan yang selama ini terasa kabur tiba-tiba muncul kembali. Beberapa tahun sebelum menikah dengan Bima, aku pernah pergi ke seorang dukun. Karena saat itu Bima sudah punya pacar dan aku sangat mencintainya. Dan aku sangat takut kehilangan Bima. Ibuku menggenggam tanganku pelan. "Semua yang kamu alami sekarang adalah hal yang sama yang kamu dulu lakukan kepada perempuan lain." Aku tidak bersabar kata apa-apa. Tiba-tiba aku mengerti sesuatu yang lebih menakutkan. Maya mungkin memang menggunakan hal gaib, namun bukan dia yang memulainya semua ini. Karena dalam cerita ini, aku juga pernah menjadi perempuan yang sama seperti dia.